baiknya kalau dia tidak mengenal nilainya. Nah, nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, ya. Ini kenikmatan yang sangat mahal. Kita beruntung kita dilahirkan dalam komunitas bapak ibu keluarga kita yang muslim. Ya, sudah berada dalam kondisi muslim. Nah, ini adalah nikmat Allah yang harus dijaga, dipupuk dengan baik. Bagaimana menjaga iman kita, menjaga Islam kita? Ya, yang paling naik lagi nanti menjaga ihsan kita. Tentunya dengan kita merawat, ya, merawat apa? Merawat ya, perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Allah turunkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah mukallafin. Ya. Kalau kita dulu masih di bawah umur, belum baligh, kita belum terkhitab. Disuruh sholat, puasa, zakat, haji umroh jika mampu. Ya. Nah, kita sekarang sudah kategori yang mukallafin. Maka datanglah perintah disuruh sholat. Jangan sampai kita ngakunya orang Islam, KTP-nya Islam, tapi kagak sholat. Ya, katanya di KTP-nya doang Muslim, tapi amalannya kagak Muslim. Muslim ya Islam KTP lah. Muslim identiknya ya sholat, ya 5 waktu sesibuk-sibuknya, pokoknya apapun kondisinya tetap jaga 5 waktunya. Ini bagian daripada merawat iman kita kepada Allah, merawat Islam kita kepada Allah. Nah, beberapa hari ke depan datang lagi khitabnya. Kata Allah, ya man amantum haqqal iman. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Emang dipanggilnya bukan ya ayyuhan nas, ya ibna Adam, tapi khusus. Apa hikmahnya di sini? Li hararatil iman. Untuk meningkatkan tensi keimanan kita. Ya, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Disuruh ngapain kita? Disuruh puasa. Ya, ayatnya sudah populer, jelas, udah hafal kita. Hampir berapa kali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kagak bahas tentang tasbihnya di ayat ini, karena kalau sudah mulai ke situ bakal kembang lama. Ya. Di ayat yang lain disebutkan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang syahidah, artinya menyaksikan, melihat, bertemu dengan bulan Ramadan, falyasumhu. Lamnya lil amr, wajib dia berpuasa. Kagak ada alasan apapun kita kagak puasa. Kenapa? Karena ciri-ciri orang muslim yang sejati adalah dia selalu dengar dan taat. Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyarah. Kagak ada alasan bagi orang mukmin laki-laki ke perempuan ke pakai ke ya paham. Ya, ketika ada ketetapan dari Allah, kewajiban dari Allah dan Rasul, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh puasa, sholat, zakat, ya kagak ada khiyar, kagak ada pilihan. Ya Allah, ini kita Masjid Riyadhus Shalihin lagi ngebenerin atap ya Allah. Jadi mungkin kita Ramadan ini libur dulu. Nggak ada istilah libur.
Ya Allah, saya lagi ngebangun rumah ya Allah. Ya puasanya tahun depan aja. Nggak ada seperti itu. Agak ada pilihan. Wajib kita. Ya, bertemu dengan Ramadan kita hidup wajib. Kecuali, ada kecualinya kan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini bentuk katanya Ar-Rahman dan latifnya Allah. Ya. Allah bilang, tapi jika dia lagi puasa ada jamaah yang kondisinya sakit, ya, maradon katanya, betul-betul sakit. Nah, dia di situ boleh berbuka. Atau ala safarin, atau dia lagi perjalanan syar'i, bukan maksiat. Misalnya Pak Ketua pengen pulang ke Banten, ya, bawa mobil, bawa kendaraan, ya, matanya udah mulai pusing-pusing di jam 2 siang. Kalau dia lanjutin terus bisa bahaya. Nah, di situ boleh dia juga berbuka. Ada 2 pilihan katanya. Hadil mas'alatu turja'u ila, katanya. Kondisi seperti ini kembali kepada siapa? Kembali kepada ini. Kepada domiril fardi, kepada hati individual masing-masing. Ya, kalau dia merasakan kuat, dia terus saya puasa. Fahuwa khairul lakum, ayatnya. Jadi jika dia merasakan, wah kalau saya puasa nih, ya bahaya nih, nah, dia berbuka. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, dua-duanya boleh. Ada dalilnya dan Allah kasih juga rukhsah. Tetapi terakhir ulama mengatakan itu kembali kepada tadi hatinya kita masing-masing, juga istafta qalbihi, tanya kepada hatinya. Artinya minta fatwalah kepada hatinya. Jika dia merasa yakin kuat, puasa terus. Kalau kagak kuat, boleh dia berbuka. Ya. Nah, ketiga, kondisinya ada dikatakan alladzina yutiqunahu fidyah. Orang-orang yang kondisinya dikatakan lansia. Kita disebut syaikhan kabiran al-haram, atau ya seorang nenek-nenek yang nenek masih tua ya. Bukan nenek-nenek kakek yang sudah lansia, yang kalau dia mana lansia itu makna yutiqunahu, dia mampu kayaknya nih puasa, tapi pas dia jalani terasa berat. Ya, dan bakal bahaya buat dirinya. Orang-orang yang sudah sepuh seperti ini dia boleh kagak puasa. Ya, tapi dia bayar fidyah setiap hari 1 mud tuh untuk fakir miskin. Ibu-ibu ada khusus lah haid nifas boleh kagak puasa, tapi harus mengkodo di bulan-bulan atau hari-hari berikutnya. Ya. Kita yang mukimin, kita musafir kagak, sakit kagak, haid kagak, nifas kagak, masih muda kagak puasa, ngejebol. Itu orang-orang yang keluar daripada rahmatnya Allah. Walaupun dia ganti, misalnya jebol sehari, dia ganti 3 hari, masih tetap kagak bisa memenuhi itu muwafaqatnya, nilai ya keberkahannya di bulan Ramadan. Nah, itu secara hukumnya. Jadi ada orang-orang yang memang diwajibkan puasa, ada orang-orang yang memang boleh berbuka, dan kategori dia sakit, dia musafir, dan lansia. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa hikmahnya puasa ini sebetulnya? Hikmah puasa yang paling tinggi adalah itu meningkatkan rasa muraqabah, musyahadah yang tinggi kepada Allah. Karena orang yang sedang puasa
teman dekatnya, istrinya, suaminya nggak ada yang tahu bahwa kita sedang puasa. Mana tahu. Saya pulang misalnya habis ngajar, kata istri saya, "Bah, masih kuat puasanya?" Puasa. Tadi di jalanan saya bisa aja mampir ke warung, ya, makan, minum, ke toilet, air keran berwudu, ya gelak bisa aja. Nggak ada yang tahu. Nah, disitulah meningkatkan rasa muraqabah kita, musyahadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena emang puasa itu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini nilainya di sini. Ya, semua amal-amalan anak Adam, ya, amal manusia itu lahu. Ya, berkahnya kembali ke diri kita. Tapi puasa katanya li untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan mengganjarnya, membayar. Nah, salah satu hikmahnya juga puasa, orang-orang yang ahli puasa nanti ada namanya pintu sorga yang bernama Babur Rayyan. Babur Rayyan la yadkhuluha, ya, atau la yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang masuk ke pintu ini kecuali orang-orang yang puasa. Ya. Nah, dengan nilai-nilai yang kita pelajari, ya, ini kan nilai-nilai akhlakiyah, nilai tasawuf, ya. Pada sama-sama kita sambut Ramadan ini dengan, ya, dengan apa? Dengan gembira, benar-benar gembira. Kita sudah dapat hikmah, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu alan nar. Barang siapa yang gembira dan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Itu baru gembira tuh. Apalagi kita niatkan, kita pasang terus doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Wa inna, tambahin doanya. Wa inna, ya Allah, a'inna, tolonglah kami fihi, di dalam bulan Ramadan apa? Al-siyam, bisa melaksanakan puasa. Puasa dengan nilai kapasitas kalau bisa yang khas. Naik lagi khas bil khas. Jangan puasa orang awam aja. Mungkin anak-anak kita masih puasa orang awam. Pikiran makanan aja, kapan buka, bikin buka terus. Bagi kita yang umur sudah segini, yang udah terlatih puasa bertahun-tahun, harus meningkat. Ya, nilai puasanya harus meningkat. Jadi puasanya orang yang muqarrabin, orang yang muttaqin, orang yang tingkatan ulama. Ya, bukan hanya menahan lapar yang haus, tapi juga matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa. Ini yang paling susah, jaga telinga nih. Sama mata, lihat TikTok, menunggu buka itu mulu. Coba bukanya Al-Quran, ya, atau dengerinlah 1 juz sebelum berbuka, pasang dah tuh Holy Quran, dengerin, kan itu bagus. Nggak terasa 1 hari begitu dapat 30 juz, ya. Nah, jadi kemudian bagaimana kita menghidupkan Ramadan agar Ramadan betul-betul bernilai di sisi Allah, bukan hanya nahan lapar dan haus, ya, tapi juga tadi hatinya puasa, pikirannya puasa, dan diisi Ramadan dengan apa? Yang paling istimewa ya amalannya Ramadan itu taraweh, qiyam. Yang namanya qiyam istilah sholat setelah sholat isya. Taraweh isinya, tahajud isinya, taubat, ya, hajat. Nah, jangan sampai, pesan saya, jangan sampai kita meremehkan tarawih. Ya, sunnah doang, ditinggal nggak dosa kok. Ini tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain kagak ada yang namanya sholat tarawih. Makanya ketika dibukakan pintu, kita dikasih hidup umur panjang, niatin jangan sampai kita bolos tarawih. Terserah dah, kalau yang tinggalnya ada yang di masjidnya 11 rakaat, ikutin 11 rakaat.
yang penting kagak bolong. Yang 23, yang penting kagak bolong. Begitu, ya. Kemudian yang terakhir, istilah selalu Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya. Udah pakai G ya. Udah di bulan-bulan lain kagak pernah baca Quran, kagak pernah nelaah Quran, kagak pernah deres Al-Quran, namatin aja nggak pernah, megang Quran juga kagak. Yang saya tahu kagak punya Quran di rumah. Ya, nah ini bulan Ramadan, syahrun unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, niatin ya Allah biar baca Al-Quran. Doa dah, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini buah hati saya, cahaya hati saya, penerang hati saya, ya, biar tamat. Nah, apalagi sampai dipahamin. Ingat kata Al-Habib Abdul Haddad, di antara orang-orang yang lalai dia baca Quran walam yatadabbar, dia kagak merenungin isi Al-Quran, walam yatafaham ma'anihi, kagak mencoba memahami apa sih ini pengertian ayatnya nih, isinya apa nih. Takut-takut dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, masih belum paham juga. Ya, oh itu tentang apa? Akhirnya nggak puasa dia. Kalau dia paham kan, oh ini ayat puasa ini. Nah, ya, walam yakif katanya awamirihi wa nawahihi wa qawari'ihi. Ya, orang yang lalai juga dia baca Quran, dia gak pernah mengambil apa sih perintah-perintah Al-Quran, apa sih larangan-larangan Al-Quran, apa sih teguran-teguran Al-Quran. Nah, salah satunya perintah Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, faman syahida minkum asyhara fal yasumhu. Ya. Karena waktunya terbatas, harus ada makan-makan sebelumnya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semua yang hadir, semua yang dengar video ini ya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah, rezekinya banyak, tarawihnya kagak ketinggalan, Al-Qur'annya khotam, semua panjang umur, dapat malam Lailatul Qadar, malam keberkahan, malam rahmat, malam ampunan, malam bimbingan, dan malam diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tawakuf ini ya, bukan artinya kita berhenti memahami Islam, bukan, tapi dalam rangka kita fokus kepada ya bulan Ramadan. Di sana juga penuh ilmu, ada kesempatan, ada buka taklim, pengajian, ya, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai puasa, ayat-ayat tentang puasa, itu kita kaji, kita pelajarin, ya. Tetap waktu kita jangan kosong, jangan goflah. Dan puasa mentang-mentang ada keterangan tidurnya orang puasa ibadah, tidur terus. Ya janganlah. Saya Ramadan ini buka pengajian pasaran kitab. Pasaran kitab itu dua, kitab Mukhtasar Jiddan sama kitab Bahjatul Wasail. Ya, kalau Mukhtasar Jiddan ini tentang seputar nahu, diangkat sejarah nahu. Ya, orang Islam harus betul-betul kagak boleh orang berbicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis kalau dia kagak paham nahu sorok.
Ada kata begitu. Kenapa? Gara-gara dia agak paham nahwu shorof, dia nyampein tafsir Al-Quran, hadis salah. Ada pentingnya mempelajari ilmu alat. Yang kedua, kitab Bahjatul Wasail. Ini ada 3 poin. Pertama tentang bicara tentang usuluddin, tentang akidah, iman kepada Allah, kepada malaikat, dan Rasul, ya, ada kitab-kitab, takdir. Itu dikupas dengan secara global, tapi belum mendalam banget, tapi global, tapi sudah luar biasa. Saya aja baca, luar biasa ini. Ini harus kitab ini apa? Resapan Imam Nawawi dari semua kitab besar diringkas, begitu hebatnya. Yang kedua masuk ke bab tentang fikih, yang tentang fikih. Yang ketiga tentang akhlak dan tasawuf. Dalam 20 hari ke depan, Allah kasih kita bisa memahami kosakata hampir 8.000 kosakata. Itu pencapaian terbesar. Orang ngaji aja 3 tahun gak dapet. Ya, ini bagi yang ada jamaah, ada waktu, bisa bergabung. Kitabnya gratis, disediakan oleh Pak Soheli Safa ini. Ya, para bapak-bapak, Pak ini diumbang bagi yang mau ngaji, pokoknya gratis semuanya. Ya, yang penting datang. Jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 7.30 selama 20 hari. Ya, mendapatkan kosakata yang begitu banyaknya. Jamaah, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari sampai hari ini mendapatkan keberkahan Allah. Kita titipkan nama Allah agar pas kita waktunya dikasih pemahaman, bisa ngamalkan, dan kita bisa sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk dakwah dan tarbiyah. Al-hadiniyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a nufusina bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas semuanya kalau dalam mengajar kesalahan-kesalahan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oke. Umumin.